Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Putri dengan NPM 2269995 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan seminar proposal saya yang berjudul Peran Literasi Siswa dalam Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Proses Pembelajaran di Kelas 5 Sekolah Dasar. Adapun latar belakangnya, pendidikan merupakan proses terencana untuk membentuk karakter dan kemampuan siswa yang melalui kegiatan belajar yang aktif dan kreatif. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru, siswa, dan kurikulum merupakan komponen penting yang saling berkaitan. Nah, kurikulum menjadi dasar dalam pelaksanaan pendidikan dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan siswa. Adapun salah satu aspek penting dalam kurikulum merdeka adalah penguatan literasi, yang dimana literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami informasi, dan mengkomunikasikan ide secara logis. Di kelas 5 sekolah dasar, pengembangan literasi sangat penting karena siswa mulai memasuki tahap berpikir yang lebih kompleks. Identifikasi masalahnya, masih rendahnya kemampuan literasi siswa di jenjang sekolah dasar, kurangnya minat baca dan kesadaran literasi siswa, tidak optimalnya penerapan strategi pembelajaran yang mendukung pengembangan literasi siswa, kurangnya evaluasi terhadap sejauh mana peran literasi berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Adapun pembatasan masalahnya, mengimplementasikan peran literasi siswa dalam proses pembelajaran yang langsung di kelas 5 sekolah dasar pada kurikulum merdeka, mengetahui kemampuan membaca, pemahaman berpikir kritis, dan menyampaikan gagasan secara tertulis ataupun lisan sesuai dengan prinsip literasi dalam kurikulum merdeka. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar khusus wilayah Riau dan Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran literasi siswa dalam kurikulum merdeka untuk menunjang efektivitas proses pembelajaran di kelas 5 sekolah dasar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu menganalisis peran literasi siswa dalam kurikulum merdeka untuk menunjang efektivitas proses pembelajaran di sekolah dasar. Manfaat penelitiannya, manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai literasi siswa dalam konteks kurikulum merdeka. Manfaat praktis bagi siswa, membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi mereka sehingga mereka dapat lebih aktif, kritis, dan kreatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, memberikan informasi dan wawasan mengenai pentingnya peran literasi dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah, sebagai masukan untuk menyusun dan mengembangkan program literasi sekolah yang terintegrasi dengan implementasi kurikulum merdeka. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan dasar atau acuan bagi peneliti lainnya. Adapun tinjauan pustakannya yaitu yang pertama, pengertian literasi. Pengertian literasi yaitu literasi adalah kemampuan dasar yang mencakup membaca, menulis, berbicara, dan berhitung, dan memahami informasi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi tidak hanya sekedar mengenai huruf dan kata. Kenapa? Juga memahami makna, berpikir kritis, dan mampu mengolah informasi untuk mengambil keputusan. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, literasi menjadi bagian penting dalam pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk siswa yang mampu berpikir kritis, komunikatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Adapun jenis-jenis literasi yaitu literasi dini. Literasi dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersiapkan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan secara pribadi. Selanjutnya, literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik seperti radio, media televisi, media digital, media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Selanjutnya ada literasi teknologi. Nah, yang dimana kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti hardware, software, serta etika dalam pemanfaatan teknologi
implementasi kurikulum merdeka. Nah, implementasi kurikulum merdeka ini mulai diterapkan pada tahun 2022 sampai tahun ajaran 2022 dan 2023 dan menjadi fokus utama dalam transformasi pendidikan terutama di jenjang sekolah dasar. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa, baik dari segi keterampilan akademik maupun non-akademik, agar mereka bisa siap menghadapi tantangan zaman serta menjadi generasi unggul dan berkarakter. Adapun proses pembelajaran merupakan aktivitas mendasar dalam kehidupan manusia yang sudah dilakukan sejak awal keberadaan manusia itu sendiri. Pembelajaran tidak hanya sekedar penyampaian materi, tetapi juga melibatkan pembentukan nilai dan karakter, sehingga siswa tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Adapun hubungan literasi dan implementasi kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka mendukung peningkatan kemampuan literasi siswa dengan memberikan kebebasan dalam memilih materi dan metode belajar yang sesuai minat dan kebutuhan mereka. Hal ini mendorong tumbuhnya pemikiran kritis serta motivasi untuk membaca dan menulis. Secara lebih mendalam dan bermakna, literasi tidak hanya diajarkan pada materi pelajaran bahasa, tapi juga terintegrasi dalam berbagai bidang seperti sains, IPS, dan seni, sehingga menciptakan pembelajaran holistik dan kontekstual. Adapun penelitian relevannya, menurut Mas Ahmadi, Lingkupron, implementasi kurikulum merdeka dalam peningkatan literasi peserta didik. Adapun Ningsi, Rusli, dan Salim. Adapun kerangka pemikirannya yaitu SD 21, literasi dinia, literasi dasar, literasi media, literasi teknologi, literasi visual, implementasi kurikulum merdeka, proses pembelajaran, hubungan literasi dan implementasi kurikulum merdeka. Adapun hipotesis penelitiannya, hipotesis HO-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat literasi siswa terhadap efektivitas proses pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di kelas 5 sekolah dasar. HA-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat literasi siswa terhadap efektivitas proses pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka di kelas 5 sekolah dasar. Adapun metodologi penelitiannya yaitu jenis penelitiannya itu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitiannya di SD nomor 1 Pekanbaru dengan jadwal waktu penelitiannya persiapan instrumen dan perizinan Agustus 2006, kumpulan data Agustus September 2006, penyebaran akte dan implementasi pembelajaran September 2026, pengolahan dan analisis data Oktober 2026, penyusunan laporan hasil penelitian Oktober November 2026. Adapun subjek penelitiannya itu siswa kelas 5 dan guru kelas 5 SD Negeri nomor 1 Pekanbaru. Adapun teknik pengumpulan datanya observasi, angket atau kuesioner, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya itu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sekian dari pembahasan mengenai rancangan seminar proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meminta saran dan kritiknya kepada teman-teman saya. Yang pertama yaitu kepada Riri Daniati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Daniati. Di sini saya ingin memberikan sedikit saran dan masukan kepada proposal Nana, yaitu untuk memilih satu jenis literasi yang dinilai berdampak terhadap proses pembelajaran dan satu jenis literasi tersebut dijabarkan secara lebih mendalam, jadi tidak sebanyak ini, tetapi memilih hanya satu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Riri Daniati atas saran dan kritiknya. Selanjutnya kepada Winda Maharani Putih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Maharani Putih. Di sini saya akan memberikan saran dan kritikan mengenai rancangan proposal dari Suzana Putri, yaitu untuk PPT yang dibuat Suzana sudah sangat bagus dan baik. Yang kedua yaitu penulisan dalam PPT itu terlalu panjang, jadi harusnya dimasukkan ke poinnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Winda Maharani Putih yang telah memberikan saran dan kritiknya. Selanjutnya kepada Rizka Febrianti, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti. Di sini saya akan memberikan saran dan kritiknya mengenai rancangan proposal Suzana Putri, yaitu di sini di bagian kajian teorinya
Suzana Putri terlalu banyak memberikan pengertian mengenai kajian teorinya, dan terdapat pula kata-kata yang salah dalam penulisannya. Tetapi dalam penulisan PPT-nya atau gambar PPT-nya sudah cukup oke. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan saran dan kritiknya. Untuk kedepannya akan menjadi bahan evaluasi untuk rancangan seminar proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.